Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semua dimanapun saat ini sahabat-sahabat berada. Jumpa lagi sahabat dengan channel Jadi Eti. Baik sahabat, di kesempatan kali ini kita merespon curhatan sahabat ya, yang mengenai air akuariumnya jernih, bening, kemudian keruh, bening lagi, kemudian keruh ya. Saya akan membahas sebetulnya apa sih yang terjadi dan seberapa lama sih ketahanan air akuarium itu bening kemudian nanti akan keruh. Yuk simak intronya. Sahabat-sahabatku semua, terutama sahabat yang curhatlah di kolom komentar ya tentang air akuariumnya yang jernih kemudian keruh ya. Setelah itu jernih lagi ya, kemudian keruh lagi setelah dikuras maksudnya, jernih lagi kemudian keruh lagi ya. Baik sahabat, seperti yang sering saya bilang di konten-konten saya sebelumnya tentang masalah kejernihan atau kebeningan air akuarium ini, itu adalah faktor dari bakteri baik yang bekerja dengan maksimal di dalam air akuarium, di dalam filter akuarium kita. Jadi kesesuaian bakteri baik di dalam akuarium atau di dalam filter kita dengan kotoran yang ada di dalam akuarium maupun filter kita, itu akan membuahkan hasil kejernihan air, artinya keseimbangan. Tetapi bila tidak seimbang, bakteri baiknya sedikit kemudian kotorannya banyak, tentu akan membuat air itu keruh karena tidak bisa diuraikan oleh bakteri baik secara maksimal. Ya, artinya kalau bakteri baiknya, katakanlah ini jumlahnya misalnya bakteri baiknya sedikit ya. Katakanlah bakteri baiknya 100 sementara kotorannya 200, sehingga dia menguraikan yang 200 itu tidak mampu ya, karena hanya bisa mampu menguraikan 100 kotoran tadi, sehingga yang 100 tadi akan membuat air menjadi keruh. Nah, itulah makanya adanya namanya pengurasan yang 50-70% atau water change nih, atau WC gitu orang ya. Waduh ya itulah ya, pokoknya ada pengurasan. Misal sahabat ya, kalau air akuarium kita umurnya, usianya sudah 1 minggu, maka harus dikuras agar tidak bertumpuknya kotoran yang tidak bisa lagi diuraikan secara maksimal oleh bakteri baik karena kekalahan jumlah bakteri baik yang ada di dalam filter maupun di dalam akuarium kita. Nah, makanya perlu water change tadi ya, pengurasan itu 70-80%. Nah, dimaksudkan 70-80% yang tidak 100% karena masih menyimpan bakteri baik yang ada di dalam akuarium maupun filter akuarium, agar dia bisa langsung begitu datang air baru ya, begitu datang air baru yang masuk ke dalam akuarium bisa langsung beradaptasi dengan bakteri baik, sehingga tidak memerlukan waktu yang lama, sekitar 3-4 jam air sudah jernih ini ya, air sudah jernih kembali. Seperti yang sering ada dalam konten-konten saya, air yang saya masukkan dari sumur itu warnanya putih misalnya, keruh ya, kemudian dalam waktu 3 jam 4 jam air jernih. Karena apa? Karena sudah ada bakteri baik di dalam akuarium kita, di dalam filter kita, sehingga begitu air datang air baru itu mudah untuk diselesaikan secara adat oleh bakteri baik yang ada di dalam filter maupun akuarium. Tetapi kalau kita mengurasnya habis misalnya 100%, otomatis katakanlah bakteri baiknya sudah tidak ada lagi di situ, atau ada tapi sedikit sekali jumlahnya. Nah, begitu datang air baru sementara jumlah bakterinya sedikit, tentu akan memakan waktu yang lama untuk menjernihkan air, bahkan bisa tidak jernih gitu airnya karena jumlah bakterinya sedikit sementara kotoran semakin hari semakin banyak ya. Nah, makanya itulah disiasati dengan WC tadi, water change tadi, yaitu menguras sebagian. Katakanlah paling
banyak ya 70-80%. Kalau kadang-kadang saya sampai 90% ya, tapi disisakan tetap 10%. Dengan catatan kalau kita menguras sampai 90%, itu filter harus kita jaga betul ya. Artinya filter itu kita membersihkannya, mencucinya tidak serta-merta bersih, benar-benar bersih gitu ya. Ya, mencucinya hanya sekedar-sekedarnya saja. Kita pastikan bakteri baik atau media biologis itu yang ada bakteri baiknya tidak rusak untuk membuat ya, tidak rusak sehingga membuat bakteri baiknya yang ada dalam situ mati. Nah, itu sahabat ya. Jadi seperti yang sahabat pertanyakan, kenapa ya setelah air jernih 1 minggu kemudian kotor kabut lagi gitu ya, agak butek lagi gitu ya. Nah, karena di situ sudah bertumpuk kotoran. Sementara kotoran yang bertumpuk tadi tidak bisa diuraikan secara maksimal oleh bakteri baik, sehingga bertumpuklah kotoran itu membuat air jadi keruh. Makanya itu tadi perlu ya sahabat ya, perlu di WC, perlu dikuras. Nah, kalau sudah dikuras, kadang-kadang air bisa bertahan 2 minggu sahabat. Nah, kalau punya saya 2 minggu lah ya, 2 minggu bisa bertahan dia. Artinya air tetap jernih. Itu kita bisa menganalogikan bahwa bakteri baik yang di situ cukup banyak ya, sehingga dia bisa sampai bertahan 2 minggu walaupun kotorannya lumayan banyak begitu, tapi masih bisa diuraikan oleh bakteri baik. Yang tidak bisa dihindari adalah ketika air ini ada lumut-lumut hijaunya, air ini ada lumut-lumut kuning atau kecoklatannya. Nah, itu ya betul. Tapi air tetap jernih sahabat. Nah, ya. Kalau misalnya sampai 2 mingguan air sudah butek, sudah keruh, nah itu pastikan bahwa kotorannya terlalu banyak dibandingkan dengan jumlah bakteri yang ada di dalam filter kita, di dalam air akuarium kita ya sahabat ya. Dengan penjelasan ini sahabat bisa paham lah maksudnya apa gunanya kita dalam waktu seminggu itu kuras air tidak full, tidak habis 50, 70, 80%, bahkan ada yang 30% cuman ya. Nah, itu untuk menjaga sirkulasi air agar tetap fresh, kemudian juga untuk menjaga sirkulasi air agar tetap jernih, bening di dalam akuarium kita. Oke ya sahabat ya. Nah, kalau kurang puas tanya lagi lah ya. Dan silakan sahabat-sahabat yang punya request apa gitu ya. Mudah-mudahan saya bisa membuatkan kontennya, menjawabnya ya. Nah, kalau seperti ini ya terpaksa harus saya bikinkan konten, karena pertanyaan seperti ini nanti akan berulang gitu ditanyakan oleh sahabat-sahabat yang lain. Nah, kalau dijelaskan begini mudah-mudahan sahabat yang punya masalah seperti ini bisa menyimak dan ya bisa paham, sehingga kedepannya bisa mengambil tindakan apa-apa yang harus kita perbuat untuk supaya air akuarium kita tetap jernih, bertahan lama ya. Durasi kejernihannya itu bertahan lama. Oke sahabat. Oke. Baik, terima kasih ya sahabat telah menonton. Dan saya mohon maaf bila ada kata-kata saya yang salah. Saya akhiri, walau muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.